Halo teman-teman semua. Nah, kembali lagi bersama saya. Kita akan melanjutkan pembahasan OSNK Astronomi tahun 2024 untuk soal nomor 13. Nah, seperti apa soalnya? Mari kita langsung saja cek. Berikut adalah beberapa pernyataan yang benar tentang fase bulan dan fase Venus yang dapat diamati dari bumi. Nah, jadi ini kita dikasih beberapa pernyataan ya. Lebih tepatnya 5 pernyataan dan kita disuruh mencari mana pernyataan yang benar di antara kelima ini ya. Dan topiknya ini tentang fase bulan dan fase Venus. Jadi kita akan membahas kedua fase ini. Kita pertama akan bahas fase Venus dulu karena pasti fase bulannya udah familiar gitu. Jadi kita akan masuk ke fase Venus pertama. Ini ya, fase Venus. Nah, kalau kalian lihat ini kan fase kalau misalkan di bulan itu fasenya bulan sabitnya. Ini Venus itu sedang menunjukkan fase sabit. Dimana kalau kalian lihat jarak bumi ke Venus itu relatif cukup dekat ya, sangat dekat di sini pada saat fase sabit. Nah, apakah dia cuma ada fase sabit gitu? Enggak ya. Ini kalau misalnya kita uh, lihat, ini ada fase-fase lain selain fase sabit gitu. Nih, nih, itu kalau kalian lihat. Ini ada fase kuartil gitu setengah dan ada fase purnamanya. Ini kalau kalian lihat fase purnamanya itu jarak bumi sama Venus itu kan relatif jauh gitu, sangat jauh ketimbang tadi pada saat fase sabit. Ya, ini konsekuensinya itu ya. Makanya di sini kayak diameter Venusnya yang kelihatan di sini tuh lebih kecil ketimbang fase sabit. Itu karena variasi jarak bumi ke Venus itu tidak konstan gitu. Ini berada pada jarak yang cukup jauh ketimbang fase sabit tadi. Makanya diameter yang di sini ini tampaknya itu mengecil gitu pada saat fase purnama. Nah, gitu ya. Ini kita coba lihat lagi fase apa lagi yang ada ya. Ini ada fase sabit juga, fase pertengahan, kuartil awal gitu. Cembung juga ada, purnama. Terus kita balik lagi, coba lihat ada apa lagi nih. Purnama lumayan lama ya. Ini cembung lagi, terus setengah lagi, terus sabit lagi, terus bulan baru lagi gitu ya. Kalau di sini Venus baru gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, jadi kenapa bisa ada fase di sini? Nah, ini misalkan. Nah, ini ya. Jadi fase itu yang mana ya? Kalau misalnya kita tarik garis nih, misalkan dari Venus ke Sun, ke matahari, terus ke Earth, nah gini misalkan ya. Terus dari bumi ke Venus. Nah, sudut fase itu yang ini ya. Ini sudut fase dari titik Venus gitu. Dan kalau sudut elongansi itu dilihat dari bumi, ini namanya sudut elongansi. Ini ya, namanya elongansi gitu. Elongansi. Kalau ini itu namanya sudut fase. Fase ya. Ini sudut fase. Terus yang di bumi ini elongansi gitu. Gitu ya. Dan tadi kalau kita lihat secara keseluruhan hampir sama fase Venus dengan fase bulan. Karena dia bisa menunjukkan fase kuadratur ini yang ada di bulan gitu. Terus ada apa lagi nih? Terus ada sabit, ada baru, terus setengah lagi, cembung juga ada di sini. Terus juga ada purnama gitu. Nih, terus juga ada variasi diameter tampak dari Venus ini ya. Dan purnamanya cukup lama nih ketimbang fase barunya gitu. Pada saat fase 0. Nih, tuh dia makin menjauh makin mengecil ya. Nih, kalau kalian lihat fase purnama itu lebih lama gitu ketimbang fase barunya, Venus barunya saat fasenya 0 gitu. Cuman sekejap aja karena kan dia kayak gini ya, tuh. Terus gitu ya, fase Venus barunya tuh lumayan cepat ketimbang fase purnamanya. Ini, kalau kita lihat itu fase Venus itu kurang lebih sama dengan yang dialami oleh fase bulan. Nah, kalau misalnya kita mau cocokin, kita masuk ke fase bulan ya. Nih, fase bulan. Nih tadi, ini kan ada Venus yang juga bisa memasuki fase baru. Terus kalau di sini ada kuadratur juga. Nih, kuadratur. Terus ada sabit. Ini sabit akhir. Terus ini sabit awal. Ini kuartil awal. Terus ini cembung awal, ini purnama. Terus ini juga cembung akhir, ini kuartil akhir, ini sabit akhir.
gitu. Hampir sama ya kayak sama yang Venus ini. Kalau kita lihat nih, coba kita putar ulang buat mencocokkan dengan yang Venus nih. Nih kalau kita lihat, tuh hampir sama ya. Ini hampir sama dengan fase bulannya. Jadi fase-fase yang dialami bulan itu pasti dialami oleh Venus juga gitu. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa fase Venus itu sama dengan fase bulan ini ya. Fase bulan sama dengan fase Venus karena dia menunjukkan si bulannya ini itu dia ada juga di Venus gitu fasenya nih. Ada purnama tadi, ada sabit juga, ada baru juga. Fase saat 0 itu baru nih, ini baru tuh. Ada sabit awal juga, ada sabit akhir gitu. Sama, hampir sama dengan fase bulan ini ya. Berarti ini kesimpulannya. Nah, kalau kita lihat di opsi ini ya. Kita cek yang A dulu. Venus tidak dapat menunjukkan fase sabit. Nah, ini salah ya. Kenapa salah? Karena kalau kita lihat fase bulan itu kan tadi sama dengan fase Venus, kita dapat kesimpulannya. Bulan itu bisa menunjukkan fase sabit, Venus pun bisa menunjukkan fase sabit. Coba kita cek ya. Fase sabit dari Venus kita putar ulang. Nih, tuh, ini ada fase sabitnya gitu ya. Berarti ini A itu nggak benar ya. Ini salah. Terus kalau kita lihat yang B, bulan dan Venus dapat menunjukkan fase kuartir atau fase separuh. Bulan itu pasti ada fase kuartirnya yang ini, kuarter yang ini, ada kuartir akhir yang ini, morning quarter ini, terus ada waxing quarter ini adalah kuartir awal gitu. Kalau di Venus coba kita lihat. Nih ya. Coba kita lihat lagi untuk memastikan bahwa Venus juga menunjukkan fase kuartir gitu. Nah, ini ya. Dia bisa menunjukkan fase kuartir nih. Nah, coba kita lihat yang fase kuartir akhir. Apakah ada gitu? Ada ya harusnya. Karena ada awal, pasti ada akhir gitu. Sama kayak bulan. Ada kuartir awal, ada kuartir akhir juga. Ntar kita tunggu dulu. Sampai dia dapat fase kuartir akhirnya nih. Nah, segini ya kira-kira ya. Fase setengahnya atau fase separuh ya. Dimana separuhnya itu tidak terpantulkan oleh matahari yang dilihat dari bumi. Sebagiannya itu terlihat oleh bumi yang dipantulkan oleh matahari si Venusnya ini gitu ya. Berarti B ini bulan dan Venus dapat menunjukkan fase kuartir, ini benar ya. Berarti jawaban yang tepat seharusnya itu B. Kalau misalnya kita lihat dari pernyataannya. Gitu ya. Karena dia bisa bulan udah pasti dia menunjukkan fase kuartir. Kalau Venus kita udah cek tadi karena kita udah tahu dari kesimpulan fase bulan sama dengan fase Venus udah pasti Venus juga dapat menunjukkan fase kuartir gitu ya. Nah, untuk memastikan jawaban kita benar yang B, coba kita cek CDE ya. Ini CDE. Ukuran ukuran pirangan penuh dari Venus dan bulan tidak berubah saat menuju dan saat di fase purnama. Nah, kalau misalkan ini pernyataan yang kurang tepat ya. Bulan tidak berubah saat menuju dan saat di fase purnama. Saat menuju fase purnama itu bulan relatif ukuran piringan penuh yang tampak tuh dia makin membesar gitu. Makanya pas purnama tuh dia kayak kelihatan agak membesar gitu. Walaupun emang perbedaannya kecil gitu. Perbedaan kecil karena variasi jaraknya enggak terlalu signifikan dan kita lihat eksentrisitas dari bulan juga enggak terlalu lonjong gitu, sekitaran 0,5 apa 0,05 gitu. 0,5 setahu saya untuk eksentrisitas bulan gitu. Jadi enggak terlalu lonjong. Makanya variasi si jarak bumi bulan itu nggak terlalu drastis berubahnya. Tapi ada perubahan gitu. Jadi ini salah, bulan berubah ya saat beruju dan saat di fase purnama. Venus pun begitu. Gitu ya. Karena variasi jarak bumi Venus itu lebih signifikan jauh gitu. Signifikan kayak lebih bervariasi ketimbang fase bulan gitu, ketimbang jarak bumi bulan nih kalau kita lihat diameter tampaknya ya. Ini kita play lagi. Nah, ini lihat nih pas fase bulan ini itu dia mengecil banget nih karena jaraknya kalau kalian lihat jauh ya. Pas fase purnama nih, kita tunggu pas fase barunya ya, Venus barunya. Lihat nih, langsung mendarat besar karena jaraknya dekat banget nih tuh. Jadi ya ini berubah ya. Jadi C salah. Terus kita lihat D, fase pada Venus tidak mungkin ada ya ini fase Venus. Karena ini juga tentang fase Venus gitu. Berarti ada fase Venusnya. Terus fase pada bulan tidak mungkin ada. Ini juga salah. Ini fase bulan ada terjadi ya. Karena posisi relatif bumi terhadap bulan dan juga matahari gitu. Ada yang namanya sudut elongansi tadi dan sudut fase yang menyebabkan
si bulan ini memiliki fase ya. Dan Venus juga. Sehingga benar ya, yang paling tepat jawabannya itu B. Bulan dan Venus dapat menunjukkan fase kuartir atau fase separuh. Gitu ya. Nah, terpecahkan sudah kasus soal nomor 13 untuk OSNK Astronomi tahun 2024 kali ini. Nah, terima kasih banyak karena sudah menonton. Nantikan pembahasan selanjutnya ya. Dadah.